wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan rahayu Bapak Ibu sekalian. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi Pak Ruli, ya, juga Mbak Marlia dan Pak Jusman. Ini mitra-mitra kerja dan rekan-rekan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola situs. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk presentasi kali ini tampaknya kemarin 30 menit Pak Ruli, jadi 15 menit ya. Korting ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, Pak Ruli ini adalah dulu senior saya, ya tentunya sampai sekarang juga senior saya, dan beliau adalah tentunya role model saya untuk berperilaku baik, taat beribadah, ya Pak Ruli. Suka menabung, ya, dan berbakti kepada orang tua. Pertanyaannya Pak Ruli sama saya, apa Anda tidak berperilaku baik selama jadi mahasiswa? Mungkin baik, mungkin tidak. Bapak Ibu sekalian, sampainya saya berbeda. Tentunya Borobudur ini kalau yang saya presentasikan ini, ya, saya mohon maaf sebelumnya, kalau saya kan tentunya menyampaikan informasi tentang Borobudur yang sebenarnya ini adalah given Bapak Ibu sekalian. Beda dengan Sumbu Filosofis Yogyakarta Pak Ruli. Pak Ruli, kemudian Budian Laksmi dan rekan-rekan di Yogyakarta, di instansi pemerintah maupun NGO itu berusaha untuk menominasikan dan diterima nominasinya. Namun kalau Borobudur ini kan pada tahun 1991, pada saat saya kelas 3 SD Bapak Ibu sekalian, ini sudah menjadi warisan budaya dunia. Jadi tentunya saya mohon maaf sebelumnya apabila nanti informasi yang saya sampaikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Judulnya adalah Kompleks Candi Borobudur yang saat ini kemudian menjadi sebuah lanskap budaya Bapak Ibu sekalian. Apa saja permasalahannya yang ada dalam pengelolaan Borobudur ini Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ini menarik Bapak Ibu sekalian karena yang saya sampaikan ini, yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini adalah hal-hal yang normatif. Nah, beberapa hal-hal yang di balik layar dan sebagainya saya tidak akan sampaikan karena ini adalah policy dari pemerintah pusat. Baik, pelestarian dari Candi Borobudur ini sebenarnya sebuah metode konservasi itu secara tidak disadari terjadi di 1709, di mana Babad Canah Jawi itu menunjukkan adanya seorang ksatria yang terkurung dalam sangkar batu, di mana kalau orang datang menjumpainya atau memegangnya, paginya datang, sorenya meninggal atau sakit, sorenya datang paginya meninggal. Ini sebuah upaya konservasi bahwa inilah monumen yang sangat penting dan ini mempunyai, ya kalau kita bilang memiliki tuah, ya. 1814 kemudian dibuka atau dibersihkan diungkapkan kembali oleh Thomas Stamford Raffles, dan sebenarnya ada satu orang tokoh lagi yang tidak sering disebut dalam sejarah pelestarian Borobudur, yaitu Chan Jingxing. Tan Jingxing ini adalah seorang yang melaporkan, seorang kapiten Cina yang melaporkan kepada Raffles untuk pertama kali keberadaan Borobudur. Berlanjut di 1873, 1907, 1911 pemugaran yang pertama, pemugaran kedua sampai dengan ditetapkannya sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Ada dua prasasti Bapak Ibu sekalian yang langsung terkait dengan Candi Borobudur. Dan ini adalah data arkeologi yang sangat berharga. Dua prasasti ini menunjukkan adanya transformasi desain dari Candi Borobudur itu sendiri dan nama Bumi Sambara, ya, yang sebenarnya nama asli dari candi itu, yaitu kumpulan kebajikan di atas atau di puncak bukit. Kedua prasasti ini salah satunya Sri Kahulunan ini disimpan di Museum Nasional. Jadi dengan data prasasti ini Bapak Ibu sekalian mungkin kita akan mendapatkan informasi 824 Masehi, ya, karena ada yang salah 824 sebelum Masehi, ya, ada yang penyebutan. Tapi yang benar 824 Masehi. Ini Borobudur sudah selesai konstruksinya berdasarkan prasasti Karangtengah, di mana ada istilah Sa'afidam atau Da'afidam yang menyebut bangunan berteras 10. Lalu 842 baru tanah simanya ditetapkan oleh Pramodawardhani, ya, seorang putri mahkota yang nantinya menggantikan ayahnya yaitu Samaratungga di Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Bahwa Borobudur ini dibangun dalam beberapa tahap, ya. Ini sudah menjadi data yang tentunya bisa kita pertanggungjawabkan datanya. Iya, nah ini adalah tahapan-tahapan dari pembangunan Borobudur yang saya sampaikan. Ada beberapa tahapan di mana dulu dia adalah stupa induk, ya. Kemudian satu single stupa kemudian bisa dibagi berubah menjadi stupa-stupa yang berbeda dan juga berjari-jari sebenarnya 72 buah, dan saat ini bentuk yang sudah kita lihat dalam kondisi Borobudur saat ini.
Nah ini bisa kita lihat. Nah ini adalah kenapa kok bolak-balik ya Mas? Sebentar. Berbeda antara yang ditayangkan dan di sana? Baik, kalau yang ditayangkan di sini di slide bisa kita maaf Pak Ruli ada sedikit kesalahan teknis. Ya, ini ya yang kita lihat pada tayangan berbeda dengan, lah kita balik aja ke sini sampai ke sini. Ini adalah ditetapkannya Borobudur sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO dengan kriteria 126. Kriteria 126 ini sangat luar biasa sebenarnya untuk kita lihat, karena untuk ditetapkan sebagai warisan budaya dunia UNESCO, kita hanya memerlukan situs warisan dunia atau situs yang dinominasikan itu hanya memerlukan satu saja untuk bisa dinominasikan. Tapi Borobudur punya 3. Salah satu kriteria yang pertama yang kita lihat di sini berkaitan dengan arsitektural dari Candi Borobudur itu sendiri, di mana kata kunci dari kriteria pertama ini adalah masterpiece of human creation. Artinya satu-satunya yang ada ya, Candi Borobudur ini adalah satu-satunya Bapak Ibu sekalian terkait dengan sambungan batunya. Kemudian ada yang disampaikan pada saat saya SD, saya masih terngiang dalam pikiran saya bahwa Borobudur itu direkatkan dengan putih telur batu-batunya. Apakah benar seperti itu Bapak Ibu sekalian? Ternyata tidak. Beberapa kajian konservasi dan sebagainya ini menunjukkan bahwa batu-batu Candi Borobudur ini direkatkan dengan sistem kuncian. Nah ini bisa dilihat. Nah kemudian kriteria yang kedua terkait dengan arsitektural Candi Borobudur, kita mungkin tidak mengira bahwa transformasi desain pembangunan candi dari Candi Borobudur ke Candi Prambanan dan Candi Jawi itu mempunyai hubungan, ya, yang dalam kriteria 2 ini menjadi menjadi puncak atau absolutely state of the art dari seni arsitektur Indonesia di abad 8 sampai 9 dan kebangkitan arsitektural di abad 13 sampai 16. Kriteria selanjutnya adalah kriteria 6 Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang membuktikan atau menjamin kelestarian dari kriteria ke-6 ini adalah religious practices atau praktek religius umat Buddha yang ada di Candi Borobudur saat ini, ya. Jadi saat ini ada Waisa, ada Asada, ada Monlam, ada Tripitaka Canting, yang terakhir ada Pabaja Samanera dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kriteria 6 yang menunjukkan bahwa Borobudur ini menunjukkan dari monumen Buddha yang menginterpretasikan pencapaian manusia untuk mencapai nirwana. Nah, ini adalah kompleks Candi Borobudur Bapak Ibu sekalian. 3 candi berada dalam satu garis lurus. Kalau kita lihat di lapangan memang tidak terlihat, tapi kalau kita melihat di lapangan, melihat pada citra satelit dan juga peta-peta yang kita lihat melalui citra, ya, kita bisa melihat bahwa ketiga candi ini mempunyai hubungan dalam praktek religius umat Buddha di sekitar abad 8 sampai 10 Masehi. Dari OUV, Outstanding Universal Value, pada kriteria 126 ini kemudian diturunkan menjadi atribut-atribut penting. Atribut-atribut inilah yang nanti akan saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisinya yang berada pada Candi Borobudur saat ini. Saya lebih senang menyebutkan bahwa Borobudur itu lanskap budaya karena dia merupakan komponen dari candi dan juga lanskap natural, ya, yang dimanfaatkan oleh manusia pada saat itu dalam rangka pemujaan terhadap Buddha. Danau Purba Borobudur, seiring dengan pelestarian Candi Borobudur, kita juga mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi adanya Danau Purba di Candi Borobudur yang juga tentunya berkaitan dengan prosesi ritual umat Buddha, ya, atau Borobudur sebagai istilahnya bisa kita sebut sebagai pusat alam semesta dengan Borobudurnya sebagai Gunung Mahameru. Ini bisa kita lihat sini Candi Borobudur, bisa kita lihat di sini. Kemudian Danau Purba ini jangan dibayangkan sebagai danau yang besar atau seperti hanya Danau Toba, Telaga Sarangan dan sebagainya, tapi adalah jebakan-jebakan air yang berupa rawa yang sekarang ini menjadi persawahan, yang ini memang harus kita lestarikan karena berhubungan dengan konsep yang namanya Mahameru dan Jambudwipa,
Ya ini Borobudur, di mana Mahameru itu adalah tempat bersemayamnya dewa yang kita interpretasikan sebagai Borobudur, dan gunung-gunung di sekitarnya ini mewakili alam semesta. Pun juga perbukitan menoreh di sisi selatan Candi Borobudur. Seperti halnya konsep Jambudvipa di sini ada pohon Mahameru atau Gunung Meru, tempat bersemayamnya dewa, mohon maaf. Kemudian ada perbukitan menoreh yang bisa mewakili pegunungan Himalaya di sisi selatan. Data situs arkeologi di Candi Borobudur ini sangat menarik untuk dipelajari juga Bapak Ibu sekalian dalam konsep pelestarian kawasan, karena 3 candi Hindu dalam satu garis, candi Buddha mohon maaf dalam satu garis lurus ini dikelilingi oleh situs-situs bercorak keagamaan Hindu ya. Candi Buddha dikelilingi dengan candi Hindu. Ini berupa temuan-temuan yang kita jumpai di lapangan. Nah kemudian ini adalah salah satu atribut juga di Candi Borobudur, yaitu relief 1460 panel relief, juga atribut lanskap pedesaan yang bisa kita lihat dari reliefnya. Ini adalah informasi yang sangat berharga. Karena apa? Karena relief di Candi Borobudur itu manuskrip yang digunakan untuk memahatkan relief itu berasal dari India, tidak ada satupun yang berasal dari Jawa ataupun Nusantara pada saat itu. Tapi kemudian dipahatkan oleh arsitek, oleh seniman permahat berdasarkan kondisi lingkungan yang ada, sehingga bisa kita interpretasikan tanaman apa, bagaimana aktivitas yang ada di dalamnya. Juga saat ini kita bisa merekonstruksi dari relief bagaimana budaya-budaya tradisional di masyarakat sekitar, yang ini akan memperkuat nilai OUV, termasuk aktivitas-aktivitas tradisional pada masa Jawa kuno, diantaranya pembuatan tembikar atau pembuatan gerabah yang saat ini masih ada. Sebenarnya inilah yang nanti bisa memperkuat nilai penting dari Candi Borobudur yang bisa kita kembangkan di sektor kepariwisataan, sehingga tidak melulu semua aktivitas itu tertumpah atau tertumpuk pada struktur Candi Borobudur. Juga bangunan tradisional dan sebagainya, ini arsitektur vernakular ini juga banyak dijumpai. Jadi pada intinya pengelolaan kita atau paradigma kebijakan pengelolaan dari Borobudur saat ini adalah pengelolaan kawasan yang lebih baik ya. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa merasakan kesejahteraan itu tidak hanya pada instansi-instansi tertentu saja. Kemudian kita kembali kepada kebijakan yang awal Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Master Plan JICA. Sebenarnya Borobudur ini dulu mau diapakan toh oleh para pemugar, oleh para ahli pada saat itu. Ada 3 pilar utama ya, yaitu 3 pilar utama dalam pelestarian Borobudur sesuai dengan Master Plan JICA. Kadang-kadang saya sama teman-teman saudara-saudara PUPR dan sebagainya, Master Plan JICA kan wis tahun 70-an toh Mas, apa itu masih digunakan? Masih, kalau menurut saya ini relevan bila digunakan. Jadi 3 pilarnya adalah sebenarnya Borobudur itu dulunya mau jadi Center of Archaeology Research, pusat penelitian arkeologi. Juga untuk para generasi muda untuk belajar, para anak-anak untuk belajar untuk masa depan. Dan juga ada Mecca of Archaeology Research and Study. Ini yang kadang disalahartikan. Borobudur dulu mau dijadikan Mekahnya umat Buddha. Tidak. Borobudur itu Mekahnya penelitian arkeologi dan studi arkeologi. Kebijakan pelestarian, Bapak Ibu sekalian, kalau orang Jawa itu ada istilah bijaksana sama bijaksini Bapak Ibu sekalian. Bijaksana itu seperti apa? Bijaksana ya ada di sana Pak, di pusat. Tapi kalau bijaksini tentunya berbagai pelestarian yang sudah kebijakan pelestarian yang kita rumuskan. Salah satunya adalah penggunaan metode tradisional dalam melakukan konservasi atau pemeliharaan rutin Candi Borobudur. Menggunakan bahan tradisional, sekarang ini kita sudah tidak menggunakan bahan kimia. Yang kedua adalah perumusan site management plan seiring dengan Borobudur Temple Compound Disaster Risk Management Plan. Nah ini tampaknya sangat penting Pak Ruli. Karena disaster risk management plan ini kita berada di situs atau lokasi yang rawan bencana, gunung api, gempa tektonik, vulkanik dan sebagainya. Inilah yang harus dirumuskan. Bapak Ibu sekalian, walaupun sekarang Balai Konservasi Borobudur itu menjadi unit yang namanya Museum dan Cagar Budaya, unit warisan dunia Borobudur, kita mengelola 2 warisan budaya dunia atau 2 warisan dunia. Yang pertama Borobudurnya sendiri sebagai situs warisan dunia, yang kedua adalah Arsip Konservasi Borobudur yang ditetapkan sebagai Memory of the World di tahun 2017. Ada 71.000 lebih foto dan sebagainya. Inilah kekayaan arsip kita. Ini membuka kasanah kita apabila akan ada riset-riset yang berkembang. Juga kita mengelola laboratorium fisik karena satu-satunya laboratorium cagar budaya yang lengkap itu adanya di
Borobudur yang dulu bernama Balai Konservasi Borobudur. Ini sebenarnya yang utama dalam presentasi saya ini, yaitu isu-isu strategis apa ya terkait dengan pengelolaan warisan dunia Borobudur. Yang pertama adalah perubahan tata guna lahan. Yang kedua visitor management. Tadi ada di Menti tadi menyebutkan harganya mahal dan sebagainya. Kemudian ribet dan sebagainya. Nah, nanti akan saya jelaskan ini. Event besar relevan atau tidak relevan dan juga badan pengelola kawasan ya. Nah, ini adalah lingkup dari kawasan Borobudur Bapak Ibu sekalian, yang berada di boundary atau yang berada di bulatan ini adalah kawasan Borobudur atau kawasan lindung atau kawasan cagar budaya Borobudur yang sudah ditetapkan melalui Perpres 58 tahun 2014 yang dibagi dalam 2 zona, SP1 dan SP2, seluas lebih dari 8.123 hektar dengan polisinya yang menjadi dasar adalah Master Plan JICA. Kemudian pengelolaan tata ruang kawasan sebenarnya sudah dirumuskan ya, pola ruangnya ya, bagaimana seharusnya pemukiman, bagaimana lokasi yang tidak dibangun permukiman dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah firm, sudah ditetapkan melalui Perpres 58 tahun 2014. Tapi yang terjadi di lapangan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian ke Borobudur, kemudian di sebelah kanan jalan ada Hotel Sangkara ini Bapak Ibu sekalian. Dulu ini adalah lokasi kosong yang merupakan bekas danau purba yang menjadi salah satu atributnya Candi Borobudur, kemudian didirikan hotel atau Hotel Sangkara yang sekarang ini tumbuh. Inilah salah satu isu yang saya ambil contohnya. Terus bagaimana dengan kondisi seperti ini ya, tentunya nanti apabila dalam forum diskusi ada arahan atau KDB 0% malah didirikan bangunan. Demikian juga beberapa tapak-tapak dalam danau purba ya, itu ya seperti yang kita lihat di belakang kita, yang KDB-nya harusnya KDB itu ya Bapak Ibu sekalian koefisien dasar bangunan ya, yang harusnya dia 0% sesuai dengan Perpres, didirikan bangunan. Lah terus gimana? Lah bangunannya sudah berdiri ya Mas, lah bagaimana dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu sisi dari penegakan hukum dan saya tidak akan banyak berkomentar dalam hari ini. Juga desain-desain sekarang ini kalau ke Borobudur banyak desain-desain menggunakan bata ekspos. Kira-kira Bapak Ibu sekalian setuju tidak ya toh? Apakah harus yang dilestarikan seperti itu? Apakah dulu memang rumah-rumah tradisional seperti itu? Ini membawa pertanyaan karena ini adalah satu proyek yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kadang-kadang seperti itu ya kondisi di lapangan. Bapak Ibu sekalian, saya akan menjawab mengenai isu visitor management. 3.690 3.690.182 orang sebelum Covid ini mengunjungi Candi Borobudur ya, dengan kunjungan rata-rata dalam peak season itu sekitar 50-60 ribu. Nah, kondisi seperti ini tentunya harus kita tingkatkan dari kuantiti ya, turisme yang itu tentunya membebankan pada jumlah kunjungan menjadi quality tourism yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Ya, sehingga dalam satu kali peak season itu bisa mencapai ratusan ribu orang. Ini menyebabkan apa Bapak Ibu sekalian? Inilah yang akan terjadi apabila kita over capacity. Sudah seperti cendol itu ya, kalau bulan-bulan habis bakdo atau bahasa Jawanya Ramadan. Kemudian di sini ada yang namanya eri ya, dia. Ada vandalisme terjadi yang kita tidak bisa mengontrol karena banyaknya jumlah pengunjung Bapak Ibu sekalian. Ada 3074 noda atau titik permen karet yang kita monitor Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau nggak percaya, mari kita hitung sendiri. Ya. Kemudian ini salah satu contoh, inilah yang kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu relief ya, tangan. Nah, dari image daripada relief itu yang merupakan bodhisatwa yang tangannya patah. Banyak terjadi pada masa-masa puncak kunjungan. Beberapa bagian dari relief itu patah dan patahannya itu kecil dan dia biasanya jatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya masyarakat plus 62 itu kan kelewat kreatif Bapak Ibu sekalian. Masyarakat plus 62 itu dilarang naik ya naik, gitu. Dilarang merokok ya merokok, gitu. Dilarang memegang relief atau dan sebagainya ya memegang relief. Nah ini kalau patahannya itu jatuh, misalnya panelnya di sini ya Bapak Ibu sekalian, patahan ini jatuh ke bawah. Kemudian ini saya temukan, bisa saya lem lagi ya, bisa saya lem lagi pakai bahan konservan. Tapi kalau patahan relief ini pada masa peak season itu pada berjatuhan, pada rompal bahasa Jawane, jatuh di bawah kemudian ditendang, ya toh. Kita tidak bisa lagi, lama-lama habis tidak? Habis Bapak Ibu sekalian.
kita kehilangan data yang sangat berharga, yaitu panel relief Candi Borobudur. Ini manakala kita sudah vandalisme sudah tidak terkontrol, yang paling sisi kiri sendiri itu dari Allah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menggunakan sandblasting, dan pembersihan vandalisme dengan sandblasting ini akan merusak permukaan batu. Kita menghilangkan tulisannya, tapi permukaan batunya juga ikut, ya toh. Nah, ini salah satu konsekuensi. Makanya kemudian kita merumuskan yang namanya carrying capacity yang baru. Carrying capacity yang baru ini adalah 1.200 orang per hari maksimal dengan 150 orang pengunjung tiap jamnya. Manakala 150 ini sudah full, ya kita tidak akan membuka lagi. Tapi kalau masih ada ya bisa kita tambahkan, ya. Ya. Inilah yang kita menjadi policy yang namanya quality tourism. Tidak bisa kita biarkan hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini kebijakan yang menurut saya ekstrim. Sehingga di dalam menti tadi yang disampaikan tadi, ya banyak pendapat-pendapat yang tidak sesuai atau pendapat-pendapat yang tidak setuju dengan aturan-aturan ini. Kalau mengait-ngait dengan tiket dan sebagainya, tentunya itu bukan domain kita karena kita berada di instansi yang berbeda. 0,175 cm pada tangga naik, 0,2 cm pada tangga turun per tahun dari tahun 92, tahun 1984 sampai 2007. Keausan atau hilangnya permukaan batu. Kira-kira kalau seperti ini kan logikanya kita kalikan saja. Kalau kita nggak mengurangi jumlah kunjungan dalam beberapa puluh tahun ke depan, ini tangga bisa habis tergerus Bapak Ibu sekalian. Makanya ini adalah kebijakan tentunya kalau menurut orang awam ekstrim banget. Dulu kita bisa berkunjung ke Candi Borobudur dengan bebas, ya. Cuma bayar dengan sejumlah uang yang tidak begitu jalannya. Tapi ini sebenarnya hal-hal yang perlu kita menjadi kebijakan kalau kita mau melestarikan Borobudur untuk waktu yang lebih lama. Kemudian ada Upanat yang kita ini Pak Sandi Uno juga mengapresiasi adanya penggunaan Upanat Bapak Ibu sekalian. Untuk mengurangi laju keausan, maka untuk naik ke Candi Borobudur kita harus menggunakan yang namanya sandal Upanat yang sudah kita desain, risetnya mulai tahun 2007 sampai dengan 2020 ya. Dengan desain ini mengambil filosofi dari relief Karma Wibangga Candi Borobudur Bapak Ibu sekalian. Sandalnya ini loh yang di atasnya Pak Jusman ini. Nah, bentuknya seperti itu, mirip yang kita kembangkan bentuknya. Nah, sandal Upanat ini merupakan salah satu upaya secara filosofis juga baik, karena dalam relief Karma Wibangga ini Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang menyedekahkan alas kaki Pak Jusman, nanti di kemudian hari atau di kehidupan selanjutnya dia akan berlimpah kendaraan Pak Jusman. Sedekah Upanat dapat kendaraan. Nah, ini kalau sekarang ya Fortuner, Pajero, tapi kan dulu gajah, ya toh, kuda ditandu dan sebagainya. Kalau dulu, kalau sekarang itu Pak Jusman. Nah ini kemudian, nah inilah pembatasan kunjungan ini sekarang sudah kita efektif batasi. Memang kita sampaikan ini baru uji coba Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin ya dalam tanda kutip, alah itu pemerintah itu cari aman saja uji cobanya. Tidak, kalau menurut saya sudah aplikasikan saja ya seperti itu. Buat apa lagi menunggu kalau sudah kondisinya seperti itu. Kemudian sekarang juga kalau naik ke candi kita harus menggunakan pemandu, dan ini merupakan hal yang efektif yang sebelumnya tidak ada pemandu ya. Nah kalau tidak ada pemandu Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah vandalisme yang tidak bisa kita kendalikan atau tidak bisa kita kontrol dengan baik. Saya merasa kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan juga secara teknis di instansi-instansi pengelolaan Borobudur, saya rasa sudah melangkah ke jalur atau alur yang lebih baik dari sebelumnya. Karena adanya pembatasan kunjungan atau quality tourism ini menjadi sebuah yang baik. Nah ini juga Catra Borobudur akan dipasang bisa menarik umat Buddha dan wisatawan dunia. Saya nggak begitu paham hubungannya ya antara Catra dan wisatawan. Setahu saya Kementerian Agama itu hanya mengurusi mengenai bagaimana syiar agama saja. Tapi sekarang sudah beralih ke hal-hal yang berkait dengan turisme. Ya, ini juga dari arkeolog tidak setuju. Tapi Bapak Ibu sekalian, daripada saya bicarakan lebih lanjut, kita tunggu saja nanti hasilnya. Event besar relevan dan tidak relevan Bapak Ibu sekalian. Sebelum ini saya ceritakan bahwa sebelumnya pimpinan saya Pak Marsis Sutopo itu Bapak Ibu sekalian di sekitar tahun 2012-2013 ini berkait dengan event relevan dan tidak relevan, mendapatkan surat dari ormas keagamaan. Pak Marsis, Pak
Kepala Balai, boleh enggak kita mengadakan sholat raweh di halaman candi? Kira-kira boleh enggak Pak? Bu? Boleh enggak Pak? Kenapa tidak boleh gitu? Kadang-kadang ini hal-hal yang event-event seperti ini besar dan relevan saat ini sangat yang aneh-aneh dan maupun tidak aneh itu banyak terjadi di Borobudur. Termasuk dengan launching produk Vivo 19 dan ini apa hubungannya dengan Secret Rihanna ya toh? Dalam apa namanya American Got Talent itu tampil di Borobudur ya. Kemudian dia menampakkan tulisan kehilangan ya, kalau menurut saya hubungannya ya ini kalau kita tidak mengelola Borobudur dengan baik, kita akan kehilangan marwah dari Borobudur itu sendiri. Kemudian apakah iya bisa kita melaksanakan konser-konser ya artis-artis internasional di Borobudur? Kalau iya standarnya seperti apa? Kalau tidak kebijakan itu seperti apa? Kebijakan untuk melarang dan sebagainya. Ini terkait dengan event relevan dan tidak relevan. Kemudian yang terakhir adalah badan pengelola. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, coming soon ya, akan segera di launching, akan segera turun Perpres tata kelola kawasan Borobudur. Ya kita tunggu saja Pak Ruli akan dalam waktu dekat. Karena sekarang ini ada zona 1 dikelola oleh Kemendikbudristek, zona 2 Kementerian BUMN di bawah Taman Wisata Candi Borobudur dan Kemendagri Pemkab Kabupaten Magelang yang ini menjadi isu yang terus-menerus dibahas dan ini 3 instansi ini mempunyai tupoksi yang berbeda-beda ya. Sebenarnya positif untuk menyatukan dalam sebuah tata kelola dan kita mendukungnya, tapi nanti akan kita saksikan saja. Karena daripada saya menyampaikan hal yang belum kejadian ya, tentunya akan kita tunggu nanti bagaimana perkembangannya. Nah, ini adalah Perpres pengelolaan kawasan Borobudur yang sudah mungkin akan ditandatangani di bulan ini ataupun di bulan depan. Kemudian ini juga kita melakukan monitoring ya, selain kita melakukan pelestarian fisik candinya, kita juga melakukan monitoring kawasan di MCB Borobudur ini, juga monitoring fasad bangunan penting juga karena di sekitar koridor Palbapang itu harus diukur atau harus terukur, harus istilahnya harus fasadnya harus selalu dikontrol bagaimana yang baik supaya menceritakan kawasan. Bapak Ibu sekalian, salah satu ini yang merupakan mungkin ini hanya terjadi di Borobudur ya. Kita saat ini mensyaratkan bahwa untuk membangun fasilitas diantaranya adalah BTS, Base Transceiver Station atau pemancar seluler ya, itu tidak boleh melebihi dari tinggi Candi Borobudur atau lingkungan di area stupa di Candi Borobudur. Ya ini kita syaratkan. Begitu banyak terpaan pada saat kita memberikan rekomendasi dari Telkomsel, dari Mentari, dari Tri dan sebagainya yang dia punya ketinggian BTS lebih dari 30 meter, kemudian kita cut menjadi 11 meter, 17 meter. Wah sangat banyak sekali tantangannya Bapak Ibu sekalian, tapi alhamdulillah ini kemudian disetujui oleh pemerintah pusat dan semua perusahaan BTS atau yang akan pihak ketiga yang memasang BTS itu harus mempunyai rekomendasi dari MCB Borobudur saat ini berkaitan dengan ketinggiannya. Ini kan sangat merusak visual atribut. Nah ini kita syaratkan juga nggak boleh antena BTS itu nggak boleh telanjang, dia harus dikamuflase. Tidak seperti antena biasa. Kalau di Borobudur sudah kita kamuflase, kita minta untuk melakukan kamuflase ya pihak ketiganya sehingga tidak merusak vista. Coming soon juga Bapak Ibu sekalian, Masjid Agung Jawa Tengah di Magelang ya, yang berada pada lingkup kawasan lindung SP1 lagi, sub kawasan pelestarian 1. Ada Masjid Agung yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dulu meminta menaranya setinggi 99 meter. Ya, itu kan melebihi tinggi Candi Borobudur dan bentuknya juga seperti ini. Kemudian kita berikan rekomendasi, kita mohonkan untuk redesain. Nah, sehingga ketinggian itu tidak mencapai 99 meter atau setidaknya sama dengan menara masjid yang ada saat ini. Ya di kawasan Borobudur ini masjidnya sudah mau jadi, mungkin di bulan depan sudah mulai bisa dikunjungi, kita bisa melihat case-case atau kasus-kasus pelestarian Borobudur ini Bapak Ibu sekalian sangat menarik sekali untuk kita cermati, untuk kita perhatikan. Terima kasih Pak Ruli, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya mohonkan maaf apabila ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.